Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yusuf Fajar Pratama dengan NIM 121911181. Nama saya Fahri Gustisio, NIM saya 121911730. Perkenalkan, nama saya Ferdiansa dengan NIM 12190215. Dengan ini hasil proyek kami mempersembahkan. Artian dari statistika deskriptif. Statistika deskriptif adalah teknik yang digunakan untuk mensarikan data dan menampilkan dalam bentuk yang dapat dimengerti oleh setiap orang. Hal ini melibatkan proses kuantifikasi dari penemuan suatu fenomena. Berbagai statistika sederhana seperti rata-rata dihitung dan ditampilkan dalam bentuk tabel atau grafik. Statistik merupakan suatu alat pengukur yang berhubungan dengan keragaman pada karakteristik objek-objek berbeda. Objek yang belum dikenal tidak mewakili populasi objek yang memiliki quantifiable fitur melalui penyelidik. Namun demikian, keragaman bisa menjadikan hasil dari keberagaman yang lain karena acak atau terkontrol. Statistika deskriptif dibagi menjadi 4. Yang pertama, mengumpulkan data atau informasi. Kedua, mengolah data hasil pengumpulan. Ketiga, menyajikan data hasil pengolahan. Keempat, menganalisis data. Dispersi data. Dispersi data adalah data yang menggambarkan bagaimana suatu kelompok data penyebaran terhadap pusat data atau ukuran penyebarannya suatu kelompok data terhadap pusat data. Dispersi data sangat penting untuk membandingkan penyebaran dua distribusi data atau lebih. Median dan modus hanya memberikan informasi yang sangat terbatas sehingga tanpa disandingkan dengan dispersi data menjadi kurang bermanfaat dalam menganalisis data. Kegunaan ukuran penyebaran data antara lain dibagi menjadi 2. Yang pertama, ukuran penyebaran data digunakan untuk mengadakan perbandingan terhadap variabilitas data. Yang kedua, ukuran penyebaran data membantu penggunaan ukuran statistika, misalnya dalam pengujian hipotesis. Nah, hipotesis itu apa? Apakah dua sampel berasal dari populasi yang sama atau tidaknya? Analisa kemiringan distribusi data skewness. Skewness merupakan derajat ketidaksimetrisan suatu distribusi. Jika kurva frekuensi suatu distribusi memiliki ekor yang lebih memanjang ke kanan, mengacu dari mean-nya, maka dapat diartikan menceng ke kanan memiliki arti positif. Dan jika distribusi memiliki ekor yang lebih memanjang ke kiri, maka dapat diartikan menceng ke kiri memiliki arti negatif. Secara perhitungan, skewness merupakan momen ketiga yang terhadap mean. Distribusi normal dan distribusi simetris lainnya, misalnya distribusi T, memiliki skewness 0. Terdapat cara penulisan rumus skewness di Excel sama dengan skew (nomor 1, nomor 2), yang dimana nomor 1, nomor 2 berupa angka 1 sampai dengan angka 255 argumen yang kita ingin hitung skewness-nya. Juga dapat menggunakan sebuah array tunggal atau referensi ke array, bukan argumen yang dipisahkan oleh koma. Analisa keruncingan distribusi data kurtosis. Kurtosis merupakan sebuah derajat keruncingan suatu distribusi yang biasanya diukur relatif terhadap distribusi normal. Kurva yang lebih runcing dan distribusi normal dinamakan leptokurtik. Yang lebih datar platikurtik dan distribusi normal disebut mesokurtik. Kurtosis dapat dihitung dari momen keempat terhadap mean. Cara penulisan rumus kurtosis di Excel sama dengan kurt nomor 1, nomor 2, yang dimana nomor 1, nomor 2 dapat berupa angka 1 sampai dengan angka 255 argumen
yang ingin dihitung kurtosisnya. Kalian juga dapat menggunakan array tunggal atau referensi ke array, bukan argumen yang dipisahkan oleh koma. Di sini saya akan menjelaskan rumus Moment dan rumus Bowley. Dan pertama ini kita bahas tentang soal rumus Moment. Nah, rumus Moment ini kita di sini akan muncul, kita mencari rata-rata dari bilangan tersebut ya. Tentukanlah derajat keruncingan dan jenisnya dari data berikut 5, 3, 6, 9, 4, 8. Nah, kita langsung jawab. Di sini ada slide-nya. Data terurutnya kita dari yang terkecil hingga terbesar. Jadi 3, 4, 5, 6, 8, 9. Maka rumusnya kita cari rata-rata X sama dengan 1 per N sigma X. 1 per N sigma X sama dengan 1 per 6. Nah, 6-nya ini dari bilangan angka tersebut ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan sigma X-nya itu bilangan tersebut dari yang terkecil hingga terbesar 3, 4, 5, 6, 8, 9. Jadi, nanti kita jumlah 3 tambah 4 7, 7 tambah 5 12, 12 tambah 6 18, 18 tambah 8 26, 26 tambah 9 35. 35 dikali 1 35 dibagi 6 5,8. Oh iya benar, 5,8. Sudah ketemu rata-ratanya 5,8. Standar deviasi diperoleh dari variansinya, yaitu kita mencari standar deviasinya di ini lagi, S pangkat 2 sama dengan sigma dalam kurung X min X tutup kurung pangkat 2 per N min 1. X pertamanya itu 3 dikurang 5,8 pangkat 2. 3-nya itu dari bilangan pertama tersebut 3 minus 5,8. 5,8-nya itu dari tadi yang kita hasil cari rata-ratanya. Yang pertama tadi hasilnya 5,8 dan seterusnya 4 kurang 5,8 pangkat 2, 5 kurang 5,8 pangkat 2, 6 kurang 5,8 pangkat 2, 8 kurang 5,8 pangkat 2, 9 kurang 5,8 pangkat 2 per N1. N-nya itu tadi bilangannya ya, ada berapa? Ada 6 kurang 1 sama dengan 5,36. Mungkin ini bisa diperkecil lagi ya, 5,36 sama dengan hasil 2,31. Nah, kita langsung ke slide rumus Bowley-nya. Rumus Bowley di sini dijelasin contoh soalnya, kita langsung ke contoh soalnya. Data terurut dari 1, 5, 7, 9, 12, 15, 29, 95 dan N-nya adalah 8. Kita langsung cari Q1 sama dengan nilai ke-1. Berarti Q1 nilai ke-1-nya. Nilai 1-nya N plus 1 per 4. N-nya itu tadi 8 ya, plus 1. Nilai pertama berarti 1 per 4 sama dengan nilai 8 tambah 1 9 per 4. Nilai sama dengan 9 per 4 dengan hasil 2,25. Maka Q1 sama dengan X2 ditambah 0,25 buka kurung X3 kurang X2 sama dengan 5 ditambah 0,25 buka kurung 7 kurang 5. 7 nya itu dari tadi bilangan X yang ketiga, nilai yang ketiga itu 7 dan nilai yang kedua itu 5 sama dengan 5 tambah 0,25 buka kurung 2 tutup kurung 2 sama dengan 5 tambah 0,5 dengan hasil 5,5. Dengan Q1 nya dengan kita cari jawabannya hasilnya 5,5. Kita akan mencari Q2. Q2 nya itu nilai kedua. Nilai keduanya itu 8 tambah 1 per 4. Nilai ke 18 per nilai ke 18 per 4. Nilai keduanya sama dengan 4,5. Maka Q2 sama dengan
Q2 sama dengan X4 tambah 0,5 buka kurung X5 kurang X4 sama dengan 9 ditambah 0,5 12 dikurang 9 sama dengan 9 tambah 0,5 3-nya itu dari 12 kurang 9 ya. Jadi 12 kurang 9 itu hasilnya 3, jadi 9 ditambah 1 10 9 tambah 1,5 sama dengan 10,5. Nah, jawaban Q2 nya itu 10,5. Nah, kita langsung cari ke Q3, nilai ketiga 8 tambah 1. Nilai ke 8 dikali 3 27 per 4 sama dengan 6,75. Maka Q3 X6 ditambah 0,75 buka kurung X7 dikurang X6 sama dengan 15 tambah 0,75 buka kurung 29 dikurang 15. 29 itu X bilangan ke-7 dikurang bilangan ke-6. 15 ditambah 0,75 sama buka kurung 14 hasil dari 29 dikurang 15 sama dengan 15 ditambah 10,5 sama dengan 25,5. Nah, hasil dari Q3 nya itu 25,5, Q2 nya 10,5, Q1 nya 5,5. Nah, kita mencari rumus Boyle-nya itu A3 sama dengan Q3 tambah Q1 kurang 2Q2 per 3Q kurang Q1 sama dengan Q3 nya itu 25,5, Q1 nya 5,5, Q2 nya 10,5 per Q3 nya lagi 25,5 dikurang 5,5 sama dengan 1,25. Jadi bilangan distribusi datanya itu miring ke kanan.